Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua hingga saat ini kita bisa kembali berjumpa dalam program yang kita cintai, yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar di sini ya, tata cara dalam membaca Al-Quranul Karim. Ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian tak lupa juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas menuntut ilmu, dan juga istiqamah di atas hidayah ini. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan tentu saja tata cara membaca Al-Quranul Karim. Masih dalam pembahasan kitab metode Asy-Syafi'i. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang telah berlalu yang berkaitan dengan hukum idgham. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa hukum yang terkait dengan idgham, ya. Beberapa hukum yang terkait dengan idgham, yaitu idgham yang ditinjau dari segi makhraj dan sifatnya, ya. Telah kita sampaikan juga bahwa idgham memiliki beberapa macam, ya, atau ditinjau dari beberapa macam, ya. Ada yang ditinjau dari segi gunnahnya, ada yang ditinjau dari segi makhraj dan sifatnya, ya. Dan dua hal ini telah berlalu, ya, meskipun pembagiannya atau pembahasannya di tempat yang berbeda, ya. Nah, pada pertemuan lalu kita telah sampaikan bahwa hukum idgham di sini yang dibahas ada dua sisi, ya. Sisi yang pertama adalah dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya ketika diidghamkan. Ini telah berlalu pembahasannya, terbagi menjadi tiga atau ada tiga macam, yaitu idgham mutamathilain, kemudian yang kedua idgham mutajanisain, dan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Sekarang kita masuk kepada hukum idgham yang bagian kedua, ya, atau bagian selanjutnya, yaitu hukum idgham yang ditinjau dari sisi kesempurnaan idgham tersebut, ya. Ditinjau dari sisi kesempurnaannya. Nah, sempurnanya idgham itu atau tidak, ya.
idgham tersebut sempurna atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa idgham ya maksudnya adalah atau secara definisi telah kita sering sampaikan, yaitu memasukkan satu huruf kepada huruf yang kedua ya, sehingga menjadi satu huruf dan bertasydid ya. Kurang lebih seperti itu definisi daripada idgham. Nah, ketika kita memasukkan satu huruf atau sesuatu kepada sesuatu yang lain ya, terkadang kita memasukkan sesuatu tadi ya, ada yang masih terlihat bagian daripada sesuatu yang dimasukkan ya. Ada bagian yang masih terlihat, tapi terkadang juga masuk secara sempurna ya. Seperti misalnya kita memasukkan piring atau gelas ke dalam lemari ya, atau ke dalam bupet atau rak ya, seperti itu yang ada pintunya yang bisa ditutup. Nah, maka piring tersebut ketika dimasukkan ke dalam rak tadi kemudian ditutup, maka masuk secara sempurna ya, masuk secara sempurna. Nah, sehingga tidak terlihat lagi ya, tidak terlihat lagi si piring tersebut. Nah, lain cerita ketika si piring tersebut si lemari tadi ya, kita ingin memasukkan sebuah kursi ya, sebuah kursi kita ingin memasukkan ke dalam lemari tadi yang dimasukkan oleh yang dimasuki oleh si piring ya. Bisa masuk ya, bisa masuk si kursi tersebut. Kursinya mungkin rada besar ya, tapi ketika ditutup nggak bisa ditutup. Kursi tersebut masuk ya, tapi tidak sempurna. Nah, kurang lebih dalam idgham pun seperti itu ya. Dalam idgham pun seperti itu ya. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Atau lebih mudah lagi, misalnya kalau saya coba ambil tisu ya, saya mencoba untuk memasukkan tisu ini ke dalam buku. Nah, tisu ini masuk secara sempurna. Tapi terkadang si tisu ini ya, kita dalam memasukkannya seperti ini. Ya. Nah, tisu ini masuk tapi apa? Tidak sempurna. Nah, demikian juga dengan idgham. Ya. Nah, demikian juga dengan idgham. Ada idgham yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan idgham ditinjau daripada kesempurnaannya. Baik. Yang pertama ya disebut dengan idgham kamil. Disebut dengan idgham kamil atau idgham yang sempurna. Ya. Idgham yang sempurna. Kamil artinya sempurna. Jadi masuknya idgham tersebut ya, atau huruf yang pertama kepada huruf yang kedua itu sempurna. Artinya masuk melebur tanpa terlihat sama sekali huruf yang pertama. Huruf yang pertama tidak terlihat sama sekali ya, ketika dimasukkan kepada huruf yang kedua. Ya, kita coba lihat definisi daripada idgham kamil yang tertulis di dalam kitab. Idgham kamil yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna. Ya, secara sempurna sama makhraj dan sifatnya. Ya. Seluruh makhraj dan sifatnya melebur kepada huruf yang kedua sehingga menjadi huruf yang bertasydid, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid ya. Huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua ya, sehingga huruf yang pertama tersebut tidak terlihat lagi ya. Sama sekali tidak terlihat lagi, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Baik, mudah-mudahan bisa difahami ya. Dan ini banyak sekali contohnya ya, banyak sekali contohnya. Kita lihat di sini ya, beberapa contoh. Ar-Rahim ya, Ar-Rahim ya. Di situ ada idgham ya. Idgham meskipun di sini
alif lam syamsiyah, ya, masuknya kepada pembahasan alif lam syamsiyah, tapi di situ juga ada pembahasan tentang idgham. Oh, di situ ada lam sukun, ya, ada huruf lam yang bertanda sukun kemudian bertemu dengan huruf ra. Ya. Dibacanya seperti apa? Ar-Rahim, ya. Ar-Rahim, Ar-Rahim, tidak ada lamnya sama sekali, tidak terlihat, ya. Ini artinya huruf lam masuk sempurna ke dalam huruf ra, ya. Ar-Rahim, jadi tidak dibaca Al-Rahim, Al-Rahim, ya. Sama sekali sifat yang dimiliki oleh huruf lam, ya, tidak ada, ya. Atau huruf lam sama sekali tidak terlihat, ya, atau terbaca sama sekali. Demikian juga dengan contoh selanjutnya, mir rizqillah, ya. Mir rizqillah, ya. Nun bertemu dengan huruf ra, nun sukun bertemu dengan huruf ra. Sifat ataupun huruf, ya, ataupun sifat ataupun makhraj daripada huruf nun sudah tidak terlihat sama sekali, masuk dengan sempurna kepada huruf ra. Mir rizqillah, mir rizqillah, ya. Ini huruf yang berbeda. Apalagi huruf yang sama, ya, dua huruf yang sama ketika diidghamkan tentu saja bisa atau dikatakan juga sebagai idgham yang kamil, ya. Karena seolah huruf yang pertama sudah tidak ada, ya, melebur masuk sempurna kepada huruf yang kedua. Contoh seperti contoh di bawahnya, ya, halakum, halakum, ya, seolah menjadi satu huruf tapi bertasydid. Nah, kita lihat, ya, yang paling mungkin yang cukup menonjol atau sebagian orang yang terkadang terjadi kesalahan di situ, ya, adalah ketika hurufnya berbeda, ya. Ketika hurufnya berbeda. Nah, kita lihat di contoh baris yang ketiga, ya. Fa'amanat ta'ifah, ya. Fa'amanat ta'ifah. Nah, ya, di sini bisa dilihat, ya, bahwa huruf ta yang bertemu dengan huruf ta di situ sebetulnya taknya sukun, ya. Aslinya adalah ta yang bertanda sukun. Fa'amanat ta, ya. Nah, di situ ada tanda sukun aslinya, ya. Tapi karena diidghamkan, maka dia tanda sukunnya tidak ada. Artinya tidak dibaca sukun huruf ta-nya, ya. Nah, makanya salah satu tanda daripada idgham kamil, ya. Salah satu tanda idgham kamil itu, ya, atau idgham, ya, secara umum adalah huruf yang keduanya bertanda tasydid, ya. Dan huruf yang pertama tidak dikasih tanda, ya, atau tidak bertanda apapun, ya. Tidak bertanda apapun. Ini secara umum berkaitan dengan idgham, ya. Hukum idgham biasanya seperti itu, ya. Ini juga sempat kita sudah bahas, ya. Kalau tidak salah ketika membahas tentang lam syamsiyah dan lam qamariyah, ya. Di situ idgham ada izhar, artinya kalau bertanda sukun, ya, huruf tersebut dianggap atau dibaca, ya. Nah, tapi ketika idgham atau lam syamsiyah karena diidghamkan, maka huruf lamnya sudah tidak bertanda sukun. Nah, demikian juga idgham secara umum, ya, termasuk di sini idgham kamil, fa'amanat ta'ifah, ya. Sebagian orang, ya, terkadang karena mengetahui bahwa huruf ta memiliki sifat hams, ya, ketika disukunkan maka fa'amanat ta'ifah, la, ya, tidak seperti itu, ya. Tidak disukunkan terlebih dahulu, ya, tapi diidghamkan fa'amanat ta'ifah. Baik. Nah, yang lebih umum lagi, ya, adalah sifat qalqalah pada contoh selanjutnya, qad tabayyana. Nah, sebagian orang karena huruf dal memiliki sifat qalqalah, ya, maka sedikit terkecoh, ya. Sedikit terkecoh. Qad tabayyana, ya. Aslinya, ya, atau yang benar dalam pengucapannya adalah qad tabayyana. Masuk secara sempurna langsung kepada huruf ta. Huruf dalnya sudah tidak dianggap karena sudah melebur kepada huruf ta, ya, sudah masuk secara sempurna kepada huruf ta. Qad tabayyana, qad
tabayyana, langsung masuk atau terucap menjadi huruf ta ya. Nah, demikian juga dengan contoh selanjutnya, misalnya ya pada huruf dal, sama masih pada huruf dal, hasadtum ya, langsung masuk kepada huruf ta. Tidak ada sifat dal sama sekali atau bahkan makhrajnya ya. Nah, meskipun makhrajnya berdekatan ya atau hampir sama dengan huruf ta ya, tapi terkadang ketika kita seolah ingin mengucapkan huruf dal ya, huruf ta-nya dari segi pengucapan akan cukup terpengaruh ya. Hasad, sudah mau mengucapkan huruf dal. La, tidak seperti itu, tapi langsung kepada huruf ta. Hasadtum ya, seperti itu. Nah, demikian juga dengan contoh-contoh yang lainnya ya. Termasuk idgham kamil di sini ya. Idgham kamil di sini adalah ketika tanwin ya, ketika tanwin yang bertemu dengan huruf idgham ya. Tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, tentu saja idgham yang bila gunnah mungkin di sini ya. Idgham yang bila gunnah. Artinya di situ ketika tanwin ya, contoh di bawahnya tawwabar rahima, artinya di situ ada nun sukun ya. Nun sukun yang bertemu dengan huruf ra ya. Tawwabar rahima ya. Tawwabar rahima. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Demikian juga dengan huruf-huruf yang lainnya ya. Kita coba lihat ya, afwan. Athqalad da'awallah ya. Nah, di sini baris ke berapa ini? Baris keempat terakhir ya. Baris keempat terakhir ya, di situ ada contoh athqalad da'awallah. Nah, di sini masuk kepada huruf dal langsung ya, sama seperti fa'amanat ta'ifah tadi ya. Huruf ta-nya sudah tidak dianggap ya. Kenapa? Karena sudah masuk melebur secara sempurna kepada huruf dal. Athqalad ya, langsung masuk kepada huruf dalnya. Nah, tidak dibaca sama sekali huruf ta-nya atau tidak dianggap ya, karena melebur secara sempurna masuk kepada huruf dal. Athqalad da'awallah, bukan athqalat da'awallah ya, tapi langsung athqalad da'awallah. Taib. Demikian mungkin ya penjelasan. Di sini ada catatan ya, ada catatan di bawah kitab, di bagian bawah, catatan bahwa idgham kamil selalu ditandai dengan tasydid ya. Idgham kamil selalu ditandai dengan tasydid pada huruf yang kedua ya. Idgham kamil selalu ditandai dengan tanda tasydid ya pada huruf yang kedua. Nah, bisa kita lihat daripada contoh-contoh yang ada di dalam kitab tadi ya, beberapa kita sudah sebutkan ya, contohkan. Nah, maka di situ bertanda tasydid semuanya ya. Idgham di sini semuanya bertanda tasydid. Sekali lagi, kalau misalnya diidghamkan ya, diidghamkan biasanya huruf yang pertama itu sudah tidak bertanda sukun ya. Nah, sudah tidak bertanda sukun, artinya tidak dibaca sukun lagi ya, atau sudah tidak dianggap ya, tidak terlalu dianggap huruf yang pertama karena sudah melebur kepada huruf yang kedua. Taib. Itu pembahasan ya atau penjelasan yang berkaitan dengan idgham kamil ya. Kemudian yang kedua disebut dengan idgham naqis ya. Kalau kamil itu artinya sempurna, kalau naqis tentu saja berarti idgham yang kurang ya. Idgham yang kurang ya. Pembahasannya seperti apa insyaallah di pertemuan selanjutnya baru akan kita bahas ya. Sehingga ya kita berkesimpulan bahwa jenis-jenis idgham yang ditinjau dari kesempurnaannya ya, ada dua, yaitu yang pertama idgham kamil yang sudah kita bahas, yaitu huruf yang melebur ya, suatu huruf yang masuk kepada huruf yang kedua ya, masuk dengan sempurna ya.
idghamnya secara sempurna. Masuk huruf yang pertama tersebut kepada huruf yang kedua secara sempurna sehingga tidak terlihat lagi. Adapun idgham yang naqis ya, kita insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa disampaikan dari segi materi. Insyaallah berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang tilawah daripada surat-surat yang kita baca. Demikian wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan kepada moderator. Nah. Baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Pendengar dan juga pemirsa, kita beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya ke layanan interaktif line telepon di 02286862637 atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Dan di bimbingan tilawah pagi hari ini kita akan belajar membaca surat Al-Ghasyiyah, tapi insyaallah akan hadir setelah jeda yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi, DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Khotal iman azani Allah wa iyyakum, kembali lagi di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran. Selanjutnya kita akan ikuti program bimbingan tilawah oleh guru kita Ustaz Haidar Askarul Qahar hafizahullah taala dari bahasan di surat Al-Ghasyiyah 1-16. Untuk itu kita persilahkan Al Ustaz untuk membimbing kita. Falyatafaddal masykura Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya, selanjutnya kita akan coba masuk kepada bimbingan daripada tilawah surat Al-Ghasyiyah setelah sebelumnya kita menyelesaikan surat Al-Fajr ya. Kita akan lanjutkan di surat Al-Ghasyiyah. Seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu ya, kemudian diikuti sebisa mungkin ya. Dan perhatikan poin-poin yang disampaikan yang berupa peringatan ya. Sekaligus biasanya koreksian daripada kesalahan-kesalahan secara umum yang biasa terjadi ya, dalam tilawah atau dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, kita mulai bacaan daripada surat Al-Ghasyiyah. Silakan disimak kemudian diikuti sebisa mungkin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. طيب perhatikan ya, hadithu tha makhraj daripada huruf tha diperhatikan ya. Kemudian setelahnya ada shin. Ini kita harap bisa betul-betul terbedakan antara kedua huruf ini karena memang berbeda ya. Baik dari segi sifat ataupun dari segi makhrajnya agak berjauhan ya. Tidak berdekatan ya, sehingga diperhatikan dengan baik. Baik, kemudian di huruf ta marbutah ya, beberapa
ayat atau kebanyakan ayat daripada surat ini diakhiri dengan tak marbutah. Artinya di sini tak marbutah itu tak yang ketika disukunkan atau ketika diwaqaf maka dia berubah menjadi ha, ya. Berubah menjadi huruf ha, ya. Al-ghasyiyah, ghasyiyah, ya. Dilepas udaranya, ya, atau suaranya dilepaskan, ya, dalam pengucapan huruf tak marbutah yang menjadi huruf ha ini. Ghasyiyah, ya, 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 dialirkan si udaranya. Nah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun, ya, di sini diidghamkan, ya, seperti yang sudah kita peringatkan juga, ya, di huruf ya ataupun huruf waw ketika diidghamkan, ya, yang artinya dia disertai dengan ghunnah, maka sertakan ghunnah, ya, yang artinya mengeluarkan suara atau dengung dari hidung, ya, tidak wujuhui hanya di mulut saja suaranya, lah, tapi alirkan juga kepada khayshum, dan itulah yang disebut dengan ghunnah, ya, wujuhui, ya, seperti itu. Nah, kemudian yauma idzin khashi'ah, ya. Di sini diizharkan si tanwinnya, ya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf halq maka diizharkan, ya. Kemudian di sini perhatikan adalah huruf ain, ya. Huruf ain bukan hamzah, ya. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Baik, perhatikan tasla, ya. Di sini huruf atau ayat ini dengan ayat selanjutnya, ya, ada huruf shad dengan sin, ya. Di ayat selanjutnya ada huruf sin. Kita sekaligus peringatkan, ya. Di sini shad, di sana sin. Nah, diawali dengan huruf tak sama-sama. Baik, untuk yang huruf shad tentu saja dia ditebalkan pengucapannya, ya. Namun, ya, jangan sampai mempengaruhi huruf sebelumnya, la, tapi ta, tasla, ya, tasla, jangan menjadi tos, ya. Si huruf ta-nya cenderung menjadi lebih tebal daripada yang seharusnya. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Taib, di sini ditipiskan huruf sinnya, ya. Jangan masih terbawa huruf shadnya sehingga cenderung menjadi tebal, ya. Kemudian di sini ainin aniyah. Nah, di sini sebagian kalau dibaca dengan menggunakan hafalan entah kenapa, ya, terkadang menjadi ain, ya. Padahal di sini hamzah, ya, diperhatikan. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Baik, di sini ada ikhfa, ya, pada nun sukun yang setelahnya bertemu dengan huruf dhad. Ya, di sini kita ingin memperingatkan bahwa huruf yang huruf nun sukun, ya, atau tanwin, nun sukun ataupun tanwin ketika diikhfakan kepada huruf yang tebal, ya,
maka gunnahnya ikut menebal ya. Mildo, mildo, mil ya, tidak mil ya, tidak menipis tapi menebal ketika bertemu dengan huruf yang memang tebal. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Baik, perhatikan di sini dua ikhfa pada dua ayat terakhir ini ya, berbeda ya. Sekali lagi dari segi ketebalannya. Bedakan antara mildo, mildo, mildo dengan minju' ya. Nah, di sini diperhatikan. Perhatikan juga huruf ain yang berada di akhir waqafnya. Nah, la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Baik, perhatikan di huruf ain dan ya. Ya. Lisa'yi. Nah, huruf ya-nya dihidupkan ya. Nah, sebagian orang tidak terdengar betul-betul ya. Lisa'yiha, lisa'yiha la. Lisa'yi ya, lisa'yi. Huruf ya-nya diperjelas. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Baik, perhatikan di sini huruf ra ya, pada huruf ra-nya ditebalkan ya. Sururu ya, sururu ya. Diperhatikan sinnya tetap ditipiskan, huruf ra-nya tapi ingat perlu ditebalkan di sini. Kemudian huruf mim setelahnya ya, huruf mim setelah dua huruf ra di sini marfu'ah, huruf fathah atau harakat fathahnya diperhatikan ya, disempurnakan pengucapan fathahnya ya. Karena setelahnya huruf ra yang perlu ditebalkan lagi ya, maka huruf mim diperhatikan atau dijaga ketipisannya atau kesempurnaan harakat fathahnya ya. Jangan sampai marfu'ah ya. Tidak, tapi dijaga kesempurnaan harakatnya. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Perhatikan wa namariqu masfufah ya. Shadnya nanti ya, jangan ditebalkan sedari huruf mimnya ya. Mos la. Perhatikan masfufah. Nah, wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Wa zarabiyyu mabthuthah.
Taib, demikian kurang lebih ya bacaan daripada surat atau setengah daripada surat Al-Ghasyiyah. Kita coba baca sekali lagi ya, tanpa penjelasan, kita langsung baca ya sama-sama, atau silahkan disimak terlebih dahulu kemudian diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imah. Wujuhun yawma'idhin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Taib, demikian mungkin bacaan daripada setengah daripada surat Al-Ghasyiyah. Selanjutnya kita coba dengarkan setoran bacaan dari para pendengar sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan tilawahnya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan juga pemirsa, kita beranjak pada sesi interaktif. Bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Ghasyiyah 1 sampai dengan 16, silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 0811227146. Dan kita angkat penelpon pertama di pagi ini 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Daef di Cimareme. Dengan Dev di Cimareme ya. Ahlan Dev. Silakan. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. Afwan, diulang ta'awudz ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya, afwan. Ini levelnya sudah bagus ya, Kang Daep. Huruf dzalnya ditipiskan ya, lebih ditipiskan, agak menebal. A'udzu, dzu. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. Ya, perhatikan di huruf ha sama ha-nya. Ya, ada ha, ada ha. Sekali lagi. هل أتاك حديث الغاشية. Baik. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. Ha-nya diperjelas. Fiha. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Baik, ya, Masya Allah, sudah cukup baik ya Kang Daif. Barakallah fiik. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Kang Daef di Cimareme atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini melalui interaktif line telepon di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714676. Dan kita undang penelpon 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung, Ustaz. Alvin di Bandung. Silakan Ya. Alvin. Taqabbalallahu minna wa minkum, Ustaz. Taqabbalallahu minna. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla nar. Ya. Qadarullah terputus. Alvin, silakan dicoba kembali di telepon di 02286862637 ya.
Selanjutnya kita coba undang kembali penelpon di 02286862637. Halo. Silakan. Kami tunggu bagi antum yang ingin menelpon atau ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Ghasyiyah 1 sampai dengan 16. Silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus ikhwan 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Dadat Sujatmika di Parongpong, betul? Iya Ustaz. Iya, silakan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Afwan, Pak Dadat. Wujuh. Ha yang terakhir tak marbutahnya dilepas ya. Ghasyiyah. Syiyah. Ha-nya munculkan. Ya, sekali lagi mangga. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik. Pak Dadat Sujatmika, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Bapak Dadat Sujatmika di Parongpong atas partisipasinya. Selanjutnya kita beralih pada penelpon yang masuk lagi 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin yang barusan putus. Oh iya, Alvin. Silakan Alvin. Silakan dilanjut. Lagi Ustaz ya. Iya, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah.
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Afwan, yang terakhir wazarabi. وزرابي مبثوثة. La bas. Ya, Masya Allah. Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ada yang mau Ya, disampaikan? cukup. Sudah cukup baik. Iya. Insyaallah. Ya demikian Alvin, syukron jazakallahu khairan atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Ghasyiyah 1 sampai dengan 16. Silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus ikhwan di 02286862637. Kita angkat kembali penelpon yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda di Selacau. Ya. Ya, silahkan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Diperjelas kho-nya. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya. Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ju'. Ainnya diperjelas. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuh yawma idzin na'imah. Li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. Nah, ya Masya Allah, akhi Agda ya. Belum hafal surat Al-Ghasyiyah Agda ya? Belum. Iya, nggak apa-apa. Ya, diapalin terus surat-surat pendeknya ya sampai Al-Ghasyiyahnya hafal. Barakallahu. Nah, Ustaz.
Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Akhi Agda di Cilacap atas partisipasinya. Untuk itu kita cukupkan saja pelajaran kita di Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran pagi hari ini. Sebelum kita akhiri program kita persilakan terlebih dahulu Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, alhamdulillah telah kita simak ya tadi beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim ya, yang mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita ya, sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam membaca Al-Quranul Karim. Baik, ada beberapa hal yang kita coba untuk ingatkan kembali dan mungkin sudah pernah diingatkan atau bahkan sering ya, yaitu setiap kita menghadiri ya atau mendengarkan atau menyimak suatu penjelasan secara khusus di sini adalah yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran atau hukum-hukum tajwid. Maka di situ hendaknya kita ya berusaha untuk menerapkan semaksimal mungkin ya. Ini juga merupakan buah ya daripada kesungguhan ya, buah daripada kesungguhan dalam menuntut ilmu ya, dalam mempelajari sesuatu. Setiap kita mendapatkan sesuatu atau ilmu yang berkaitan dengan suatu hal ya, dalam hal ini adalah tata cara membaca Al-Quranul Karim, maka hendaknya betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk mempraktekannya ya, sehingga seiring berjalannya waktu ilmu kita semakin menambah ya, secara praktek pun ya kualitas kita meningkat ya. Maka kalau kita boleh sarankan ya, atau saran yang sering kita sampaikan kepada orang-orang yang sedang berusaha untuk memperbaiki dari segi bacaannya ya, maka jangan terbatas hanya pada satu pertemuan saja ya. Jangan membatasi diri dengan satu pertemuan, misalnya di sini saja di hari Kamis pagi saja dalam memperbanyak atau memperdalam ilmu membaca Al-Quran ya. Banyak sebetulnya channel-channel lain ya, atau halakoh-halakoh lain, pemateri-pemateri lain yang sangat baik dalam menyampaikan ilmu tata cara membaca Al-Quran. Di situ bisa kita serap ya, secara keilmuan bisa kita serap. Jangan tergantung atau jangan membatasi diri dengan satu tempat ya, atau satu majelis saja, satu pemateri saja. Silahkan cari ya dimanapun, siapapun, yang jelas kita, tapi perlu diingat juga ya, harus cukup selektif ya. Yang kita ketahui orang tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya, maka silahkan diambil ya. Kalau belum diketahui atau belum atau tidak ada rekomendasi daripada orang yang kita ketahui secara keilmuannya, maka lebih baik dihindari ya. Tapi banyak sekali sekarang ya, Masya Allah, asatizah yang sangat-sangat mumpuni di bidang tata cara membaca Al-Quranul Karim, maka bisa diambil keilmuannya. Dengan demikian, sekali lagi yang kita harapkan adalah semakin meningkatnya kualitas bacaan Al-Quran kita. Di samping itu juga diiringi dengan memperbanyak tilawatul Quran. Di setiap tilawahnya kita berusaha untuk memaksimalkan kemampuan yang kita miliki sesuai dengan ilmu atau batasan ilmu yang kita miliki juga. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran.